Bab 391 bergegas membantu Lin Yu bekerja. Setelah Dou Zongyong mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dengan senyum masam dan berkata, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Semua dokter pengobatan Tiongkok itu adalah orang-orang dengan lubang hidung terbalik. Sejauh yang dia tahu, banyak orang yang keras kepala masih tidak yakin ketika Lin Yu menjadi presiden, terutama karena setengah dari anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok dipilih oleh Wan Siling. Meskipun Wan Siling ditangkap, tidak ada pengaruhnya mereka. Bahkan jika Lin Yu menjabat sebagai presiden, mereka pasti tidak akan rela memperlakukan Lin Yu dan Hui Sengtang. Bagaimana Anda tahu itu tidak mungkin jika Anda tidak mencobanya? Lin Yu menyipitkan mata dan tersenyum, Tuan Dou, saya akan menjadi tuan rumah Hotel Four Seasons lusa. Tolong bantu saya, Wakil Presiden, undang semua anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok kita. Pergilah dan katakan bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada mereka. Saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan. Tuan Dou tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, terlebih lagi, beberapa dari mereka bukan dari ibu kota, jadi tidak mudah untuk memanggil mereka. Tidak apa-apa jika dia menelepon Wang Shaoqin, Huang Xinru dan orang lain yang dia rekomendasikan, tetapi orang-orang dari pihak Wan Siling pasti tidak akan datang. Tidak datang. Itu sangat sederhana. Ketika Ratu Inggris datang mengunjungi kita di Tiongkok dan menjamu Asosiasi Pengobatan Tiongkok kita, mereka tidak perlu berada di sana. Hanya bercanda, dia bukan lagi Lin Yu seperti saat Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok didirikan. Sekarang setelah dia mengalahkan Park Sang-yu dan menyembuhkan penyakit Putri Dina, sumber daya di tangannya menjadi 2 kali lipat. Tentu saja, dia harus belajar memanfaatkan sumber daya ini dengan baik. Dia secara alami tidak akan membagi sumber dayanya dengan orang yang tidak menghormatinya. Ratu Inggris akan mengunjungi Tiongkok. Tuan Dou tiba-tiba menjadi energi dan matanya berbinar. Ya, dan Pangeran Louis berkata bahwa ketika Ratu Inggris datang, dia akan memberiku Order of the Garter. Aku akan mengundangnya untuk makan malam bersama orang-orang dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok kita. Ini juga akan menjadi publisitas yang sangat bagus untuk Asosiasi Pengobatan Tiongkok kita. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Oke, jika kamu mengatakan ini, maka aku bisa mencobanya. Dou Zongyong berkata dengan penuh semangat, lalu dia menghela nafas dan melanjutkan, tapi aku khawatir aku akan memanggil mereka semua saat itu, dan kamu juga boleh tidak meyakinkan mereka. Bagaimanapun, ini masalah martabat pribadi. Tidak masalah. Saya tidak perlu membujuk mereka. Mereka akan mengambil inisiatif untuk membantu saya. Merampok untuk membantumu. Tuan Dou menatap Lin Yu dengan wajah bingung. Dia mengira dia sedang berbicara omong kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah, kalau begitu saya akan lihat bagaimana pendapat mereka inisiatif untuk bergegas mencarimu. Biarkan aku membantumu. Seperti kata pepatah, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Ketika kepentingan ada di depan Anda, tidak peduli seberapa besar kebencian yang Anda miliki, Anda dapat mengesampingkannya kebencian apapun, belum lagi banyak orang yang tidak memiliki banyak masalah dengan Lin Yu. Jadi setelah mendapat kabar dari Tuan Dou, pada siang hari itu, di kamar pribadi besar di Hotel Four Seasons, lebih dari 10 orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok berkumpul semua berharap Ratu Inggris bisa berkunjung saat itu. Mereka juga bisa hadir selama berada di Tiongkok. Presiden He, selamat. Presiden He, Anda baik-baik saja. Presiden He, saya harus mengandalkan Anda untuk merawat saya di masa depan. Sapa dia dan sapa dia, terutama mereka yang dekat dengan Wan Siling, sangat antusias dengan Lin Yu. Terima kasih atas kehormatannya. Banyak senior yang datang jauh-jauh. Itu benar-benar membuat Jiarong merasa tersanjung. Lin Yu berjalan ke kepala meja makan dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya terutama memanggil semua orang ke sini hari ini karena saya di sini. Saya baru saja menjabat, dan saya ingin berkenalan dengan semua orang. Jika saya, seorang junior, melakukan kesalahan di masa depan, tolong koreksi saya. Ayo, izinkan saya bersulang. Petik 2. Presiden He, Anda sangat sopan.
Saya harus mengandalkan Anda di masa depan. Ya, saya menerima kabar bahwa Anda tampaknya akan segera ditunjuk sebagai dokter nasional. Keluarga kerajaan Inggris sangat memuji Anda sejahtera di masa depan, jangan lupakan kami. Bawahanku. Melihat sikap hormat Lin Yu, sekelompok orang sangat puas. Mereka menyapa Lin Yu dengan sopan, mengangkat kepala dengan sikap bermartabat, dan meminum anggur. Terima kasih atas dukungan Anda. Karena saya adalah anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok kami, tentu saja saya ingin bekerja untuk kepentingan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok kami. Lin Yu berkata sambil tersenyum, selain itu, saya punya masalah pribadi yang saya ingin semua orang bantu. Saya ingin membuka restoran. Kami memiliki cabang Hui Seng Tang, tetapi kami khawatir tidak ada dokter dengan keterampilan medis yang baik, jadi saya ingin bertanya kepada senior yang punya waktu untuk melakukannya, pergi ke cabang Hui Seng Tang untuk membantu konsultasi. Tentu saja, hadiahnya pasti dari semua orang. Dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang duduk tiba-tiba berubah, dan senyuman di wajah mereka terhapus. Kata-kata Lin Yu terlalu arogan. Cuma bercanda, orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah ahli pengobatan Tiongkok yang terkenal, dan mereka semua menjalankan klinik medis mereka sendiri, dan prestise serta reputasi mereka di wilayah mereka berada pada tingkat yang sangat tinggi. Tangan Lin Yu. Di mana konsultasinya di bawah sana? Di mana hal ini menempatkan wajah mereka? Tidak hanya anggota asosiasi yang berteman dengan Wan Siling yang menggelapkan wajah mereka, bahkan anggota faksi Tuan Dou pun marah dan diam. Suasana di seluruh ruangan pribadi tiba-tiba menjadi membosankan dan terasa sedikit canggung. Tuan Dou telah memperkirakan situasi ini sejak lama, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia ingat bahwa Lin Yu mengatakan bahwa setiap orang yang duduk di sini akan mengambil inisiatif untuk membantunya dalam konsultasi, dan merasakannya hanyalah pembicaraan besar dari seorang anak yang tidak bersalah. Kenapa? Semua orang tidak mau. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Presiden He, kami tahu bahwa Anda adalah presidennya, tetapi sebagai presiden, Anda tidak dapat memaksa kami melakukan sesuatu untuk Anda, bukan? Salah satu dokter pengobatan Tiongkok tua berjanggut berdiri lebih dulu dan berkata dengan dingin Lin Yu. Aku tidak memaksamu. Aku berkata, aku akan membayarmu sesuai dengan itu. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Seorang lelaki tua lain dengan hidung merah mendengus dingin, Presiden He, menurutmu kami ini siapa? Kami telah ada sepanjang hidup kami dan telah mendapatkan reputasi. Kami tidak bisa pergi ke sana hanya demi keuntungan kecil. Bekerjalah untukku. Benar? Ini masalah reputasi, tidak peduli berapa banyak kamu membayar. Seorang lelaki tua dengan tulang pipi tinggi juga menggema dengan suara dingin. Karena kalian bertiga tidak mau, lupakan saja. Jangan marah. Lin Yu tersenyum, lalu menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, alasan kenapa aku mengundang semua orang untuk datang berkonsultasi adalah meminta semua orang untuk membantu saya. Yang paling penting adalah saya ingin memberikan kontribusi kepada Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok kami. Saya ingin berbagi dan mengajarkan akupuntur ilahi Liu He, akupuntur ilahi Tai, dan metode akupuntur lainnya yang hampir hilang dan resep yang diturunkan dari nenek moyang kita kepada semua orang, dan bantu semua orang meningkatkannya. Tingkat keterampilan medis, karena tidak ada yang menghargainya, lupakan saja. Begitu. Dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi gempar, ekspresi mereka berubah lagi, dan mereka saling memandang, sangat bersemangat. Jarum ilahi Liu He, jarum ilahi Tai, ini semua adalah teknik akupuntur ajaib yang hilang saat ini. Berapa banyak praktisi pengobatan Tiongkok yang menghabiskan seluruh hidup mereka mencari metode akupuntur ini tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Jika Anda mempelajari salah satu dari dua teknik akupuntur ini, Anda pasti akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Yang lebih penting lagi, mereka bisa mewariskannya kepada keturunannya, yang tentunya akan menjamin kesejahteraan keturunan keluarganya. Sekarang Lin Yu sebenarnya ingin mengajari mereka. Mereka tidak percaya. Jika Lin Yu benar-benar ingin mengajari mereka, apalagi membiarkan mereka pergi ke klinik, bahkan membiarkan mereka bergabung dengan Hui Seng Tang, mereka tidak akan mendapat masalah.
Presiden He. Saya tidak menolak Anda. Saya tidak mengatakan apa-apa sekarang karena saya sedang memikirkan di mana saya bisa membeli rumah jika saya datang ke ibu kota untuk perawatan medis. Baru saja, saya sedang mempertimbangkan apakah akan meminta seluruh keluarga pindah ke ibu kota, sehingga saya dapat menyingkirkan semua masalah dan berkonsentrasi pada konsultasi Anda. Saya juga, Presiden He, saya bersedia membantu Anda dengan konsultasi Anda. Alasan mengapa saya tidak mengatakan apa-apa adalah karena saya takut pada Anda. Anda tidak meremehkan saya. Presiden He, saya juga bersedia. Sikap sekelompok orang tiba-tiba berubah drastis, dan mereka bergegas membantu Lin Yu berkonsultasi. Mereka dapat memilih Wan Xiling sebagai presiden karena putri Taibai Wan Xiling, dan hari ini mereka secara alami dapat memperlakukan Lin Yu karena teknik akupuntur yang tiada taraf ini. Dou Zongyong tiba-tiba terkejut saat melihat ini, dan kemudian menatap Lin Yu dengan keterkejutan di wajahnya, matanya bersinar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Yu akan membuat orang-orang tua keras kepala yang berpura-pura menyendiri ini bertekuk lutut hanya dengan satu atau dua kata serius. Yang membuatnya semakin tidak terduga adalah Lin Yu bersedia mengajarkan keterampilan akupuntur unik ini dengan mudah. Presiden He, jangan salah paham dengan apa yang baru saja saya katakan. Alasan mengapa saya mengucapkan kata-kata itu tadi adalah karena menurut saya Anda terlalu terasing dari kami. Tidak ada kompensasi, meskipun kami tidak membayar, kami bersedia membantu Anda secara gratis datang untuk berkonsultasi. Pria tua berjanggut itu juga mengubah penampilan sebelumnya dan berkata dengan senyum menyanjung di wajahnya. Ya, Presiden He, kami sama sekali tidak membantu Anda untuk mendapatkan imbalan. Apa yang Anda katakan sungguh mengerikan. Jangan menolak. Lelaki tua berhidung merah dan lelaki tua dengan tulang pipi tinggi juga berkata sambil tersenyum, seolah-olah mereka telah melupakan semua kata-kata sebelumnya seolah-olah mereka menderita amnesia. Apakah kamu tidak takut merusak reputasi dan prestisemu? Lin Yu menyipitkan matanya dan tersenyum. Presiden He, bukankah kami bercanda? Haha, Anda menganggapnya serius. Sebenarnya, itu adalah kata-kata kemarahan yang kami ucapkan. Kami terutama marah karena Anda selingkuh. Kami bersedia melakukan apapun tanpanya, kompensasi. Aku akan melayanimu secara gratis. Kedua lelaki tua itu langsung berkata sambil tersenyum, tidak merasa malu sama sekali. Oke, karena mereka bertiga bersedia membantu saya dalam konsultasi tanpa syarat, saya malu untuk menolaknya. Jika saya bersikeras untuk membayar lebih, saya akan terlalu meremehkan mereka bertiga. Maka saya tidak akan membayar sepeser pun, imbalan kepada mereka bertiga. Aku juga tidak akan mengajari kalian bertiga teknik akupuntur apapun untuk menunjukkan rasa hormat. Lin Yu mengangguk dengan mata menyipit dan berkata sambil tersenyum. Ketika ketiga lelaki tua itu mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, seolah-olah mereka telah menelan lalat hidup-hidup, dan ekspresi mereka sangat jelek. Tapi mereka baru saja mengatakan apa yang mereka katakan, dan akan sangat memalukan untuk menyesalinya sekarang, jadi mereka harus memakan si bisu ini dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Mereka hanya bisa berharap suatu hari nanti Lin Yu akan berbelas kasihan dan mengajari mereka beberapa pelajaran. Melihat masalahnya telah diselesaikan, Lin Yu mengambil anggur dengan puas dan berkata kepada semua orang, ayo, izinkan saya bersulang untuk semua senior dan terima kasih atas cinta Anda kepada saya. Ketika klinik medis dibuka di masa depan, saya akan melakukannya pasti menelepon Anda secara pribadi untuk mengundang Anda. Setelah jamuan makan selesai, Dou Zongyong, Huang Shaoqin dan Huang Xinru tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka menarik Lin Yu ke sisi lobi hotel dan bertanya dengan cemas sambil mengerutkan kening, Jiarong, bagaimana menurutmu, mengapa kamu ingin membunuh leluhurmu? Ajari orang lain keterampilan rahasiamu. Bab 392 pintunya sepertinya tidak terkunci. Mengenai tindakan Lin Yu, mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Pengetahuan unik yang bernilai ribuan emas ini sudah terlambat untuk disembunyikan orang lain. Mengapa Lin Yu mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya dan mengajarkannya kepada semua orang? Sekalipun Anda ingin orang-orang tua ini membantu konsultasi, Anda tidak perlu membayar mahal, bukan?
Lin Yu tersenyum pada mereka bertiga dan berkata dengan hormat, "Tiga senior, terima kasih atas perhatian Anda terhadap saya. Saya tahu bahwa hanya Anda bertiga yang dengan tulus merawat saya. Namun, keterampilan akupuntur ini bukan dari keluarga kami, tetapi dari komunitas pengobatan tradisional Tiongkok." Mereka bertiga tampak sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan ekspresi bersemangat mereka sebelumnya tiba-tiba melunak. Karena ini adalah sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang kita, maka tentu saja saya tidak dapat menganggapnya sebagai milik saya. Lin Yu menghela nafas, saat ini, pengobatan tradisional Tiongkok sedang menurun. Banyak praktisi pengobatan tradisional Tiongkok menyembunyikan resep dan jarum aneh yang diturunkan dari keluarga mereka dan menolak untuk menunjukkannya kepada orang lain, tetapi mungkin tidak diwariskan selama beberapa generasi sebelum benar-benar hilang. Berapa banyak metode akupuntur dan resep ajaib yang telah kita gunakan dalam pengobatan Tiongkok selama berabad-abad. Obatnya menurun. Dia mengatakan ini dengan sangat puas. Itu adalah perasaan menyesal, dan saya merasa patah hati dari lubuk hati yang paling dalam atas situasi pengobatan Tiongkok saat ini. Tuan Dou, Tuan Wang dan Tuan Huang saling memandang dan menghela nafas. Jika pengobatan tradisional Tiongkok ingin berkembang dan menjadi kuat kembali, lebih banyak orang perlu berdiri dan secara aktif membagikan rahasia unik mereka. Biarlah lebih banyak praktisi pengobatan Tiongkok selanjutnya yang menguasai keterampilan ini. Hanya dengan cara inilah pengobatan tradisional Tiongkok dapat terus berkembang. Hanya dengan cara ini bisakah itu diwariskan untuk waktu yang lama. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok ini, saya tidak bisa hanya sekedar menyebut nama dan tidak bersikap pragmatis. Kata-kata Lin Yu tidak keras, tapi sangat heroik. Yang dia pedulikan bukanlah untung dan rugi sementara satu orang, tapi kemakmuran seluruh industri pengobatan Tiongkok. Karena alasan ini, dia bersedia bekerja keras dan mati. Jika tidak, dia akan benar-benar gagal memenuhi keterampilan medis tiada taraf yang diturunkan kepadanya oleh nenek moyangnya. Xiao He, sungguh terpuji bahwa kamu memiliki hati yang begitu besar. Kami orang tua sangat malu. Wang Shaoqin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sekarang aku memikirkannya, aku tidak punya nama, Raja Pengobatan, secara gratis. Kepala, saya memiliki semua resep rahasia di tangan saya sendiri, dan saya bahkan tidak mengajarkannya kepada keturunan saya dengan mudah hanya memperhatikan sedikit manfaat di depanku. Ya, Xiao He, aku malu pada diriku sendiri. Aku takut keterampilan medisku sebagian besar digunakan untuk menghasilkan uang dan mencari nafkah leluhur. Huang Xinru mau tidak mau merasa malu. Sebagai anggota lingkaran medis keluarga Huang, kakeknya juga meninggalkan wasiatnya untuk merevitalisasi pengobatan Tiongkok, dan dia juga menganggap ini sebagai tanggung jawabnya sendiri. Tetapi untuk beberapa alasan, seiring berjalannya waktu, dia melupakan ambisi aslinya. Apa yang dikatakan Xiao He benar. Tuan Dou mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi Anda juga tahu orang-orang seperti apa yang termasuk dalam lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok sekarang. Bukankah memberikan metode akupuntur ini membantu Kaisar melakukan kejahatan? Petik 2. Itulah mengapa saya ingin mereka memperlakukan saya di Huisengtang. Lin Yu berkata sambil tersenyum, selama mereka berada di Huisengtang, saya bisa mengendalikan mereka jika mereka mau untuk mempelajari keterampilan medis dariku, mereka harus mematuhiku. Tentu saja, aku tidak akan meneruskan semua orang yang memiliki niat jahat, tapi setidaknya aku akan menyimpan beberapa trik. Ketiga lelaki tua itu tiba-tiba tampak bahagia ketika mendengar ini dan saling memandang, mengangkat kepalanya dan tertawa. Aku baru saja memberitahumu, kenapa kamu begitu bahagia, Xiao He, kamu belum tua, tapi kamu sangat licik. Wang Shaoqin berkata sambil tertawa, menatap Lin Yu dengan mata penuh kekaguman. Saya lega tentang ini. Huang Xinru berkata sambil tersenyum, faktanya, di antara generasi penerus pengobatan Tiongkok, masih banyak talenta muda yang dengan tulus mengabdi pada pengobatan Tiongkok. Jika Anda menemukan orang-orang ini pada saat itu, lingkaran medis keluarga Huang kami, dan bersedia berbagi keterampilan medis unik keluarga kami secara gratis. Hei, Lao Huang, Anda benar pada intinya.
Cucu perempuan saya adalah seorang talenta muda yang mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk hal tersebut penyebab pengobatan tradisional Tiongkok. Tolong cepat dan bantu Anda. Ajari dia keterampilan rahasiamu. Mata Tuan Dou berbinar dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Kamu orang tua, aku tahu kamu selalu memikirkanku. Kata Huang Xinru sambil tersenyum. Hahaha. Beberapa orang tiba-tiba mengangkat kepala dan tertawa terbahak-bahak. Tuan He, sudah waktunya kita pergi. Di luar sedang hujan. Saat ini, Bu Cheng datang dan mengingatkan Lin Yu. Dia sangat peka terhadap cuaca buruk seperti ini dan tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus bagi sebagian orang pembunuh terselubung untuk bertindak. Lin Yu mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga orang tua itu dan mengikuti Bu Cheng ke dalam taksi. Untungnya, tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan. Bu Cheng mengirim Lin Yu langsung ke pintu rumahnya, lalu turun sendiri. Rumah yang disewa Lin Yu untuk ayah mertuanya dan yang lainnya dikosongkan setelah ayah mertuanya dan yang lainnya pergi. Sekarang Bu Cheng telah tiba, dia menyerah dan pindah agar dia bisa lebih terlindungi dengan nyaman. Begitu Lin Yu kembali ke rumah, Li Qianjue meneleponnya dan berkata dengan penuh semangat, Jiarong, apakah kamu sibuk di akhir pekan? Apakah kamu punya waktu di malam hari? Saudara Li ingin membuat janji dengan saya, tentu saja dia pasti punya waktu. Ah, Lin Yu tertawa. Kamu tidak berani menganggapnya serius. Li Qianjue bercanda, kamu adalah selebriti terkenal sekarang dan orang yang sibuk. Saya tidak berani menunda acara pentingmu. Padaku, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Apakah Anda ingat apa yang saya katakan terakhir kali bahwa perusahaan kita akan mengembangkan proyek teknik medis dengan penuh semangat? Li Qianjue berkata dengan nada serius, sekarang pemerintah memiliki kuota dukungan, tetapi demikian pula, ada beberapa pesaing. Petik 2 tanda tanya. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, siapa mereka? Keluarga kecil dan perusahaan lain bukanlah masalah besar, tapi yang membuatku khawatir adalah keluarga Wan dan keluarga Chu juga terlibat. Masuklah. Li Qianjue menghela nafas dan berkata, kedua keluarga ini sangat kuat dan memiliki hubungan yang baik, jadi sekarang ketiga keluarga berada dalam jalan buntu. Pemerintah ingin kita bertiga bekerja sama. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, keluarga Wan Jiachu. Lin Yu sedikit terkejut, dan kemudian mencibir, apalagi yang bisa saya katakan. Mereka semua adalah tuan yang berbahaya dan kejam. Bekerja sama dengan mereka sama saja dengan mencari kulit harimau. Tapi, Li Qianjue berkata dengan suara yang dalam, mereka berdua telah mencapai konsensus tentang kerjasama. Jika kita tidak bekerja sama dengan mereka, itu mungkin kerugian besar bagi kita. Petik 2. Li Qianjue tidak melakukannya ingin menyia-nyiakan waktu ini. Kemungkinannya adalah, jika keluarga Chu dan keluarga Wan mengandalkan proyek ini untuk berkembang dan meninggalkan keluarganya sendiri, maka keluarga mereka akan menjadi lebih pasif. Lin Yu menghela nafas dan tampak sedikit ragu-ragu. Dia tahu bahwa proyek semacam ini pasti akan menghasilkan keuntungan besar di masa depan, jadi dia tidak mau menyerah seperti ini. Bagaimana dengan ini? Mari kita bicara dengan mereka dulu. Li Qianjue berkata, mereka membuat janji dengan saya untuk membahas masalah ini akhir pekan ini. Saya ingin Anda ikut dengan mereka. Lagi pula, saya tidak tahu banyak tentang kedokteran. Aku mengerti, jika kamu pergi, aku pasti. Oke, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Lin Yu sedikit mengernyit, tampak terkejut karena keluarga Chu dan Wan akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Li Qianjue tentang kerjasama. Hal-hal mungkin tidak sesederhana itu. Pada akhir pekan, Lin Yu membawa Bu Cheng ke rumah Li terlebih dahulu, berencana membantu Li Qianying dengan akupuntur terlebih dahulu. Bagaimanapun, setengah bulan telah berlalu sejak akupuntur terakhir. Untuk memudahkan menghadiri makan malam di malam hari, Lin Yu secara khusus berganti pakaian menjadi jas hitam sebelum tiba, dipadukan dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu biru. Karena dia tidak menyangka Lin Yu akan datang, Li Zhenbei dan istrinya tidak ada di rumah. Setelah Li Qianjue mendapat kabar tersebut, dia meminta Lin Yu untuk menunggu. Untungnya, Li Qianying beristirahat hari ini dan tinggal di rumah. Ketika dia melihat Lin Yu, matanya tiba-tiba menjadi sangat cerah.
dan dia segera ingin membuat teh untuk menghibur Lin Yu. Tidak perlu, aku dan kakakmu ada yang harus dilakukan malam ini, jadi sebaiknya aku memberimu akupuntur secepat mungkin. Li Qianying mengangguk patuh, lalu bangkit dan berjalan ke atas. Saudara Bu, jalan-jalanlah di halaman belakang. Lin Yu berkata pada Bu Cheng dan mengikuti Li Qianying ke atas. Setelah banyak perawatan, Li Qianying sudah terbiasa dengannya. Setelah memasuki ruangan, dia melepas semua pakaiannya tanpa ragu-ragu, memperlihatkan tubuh putih sempurnanya kepada Lin Yu tanpa syarat. Saat Lin Yu sedang mengatur jarum perak, dia menggendong bayi dan menatap Lin Yu dengan mata cerah, tanpa pengekangan apapun. Tapi Lin Yu tidak bisa melakukannya. Meskipun dia telah melihat tubuh Li Qianying beberapa kali, detak jantungnya masih berdebar kencang dan darahnya melonjak, karena pria normal manapun akan bereaksi ketika melihat tubuh yang begitu menggoda. Tuan He, jangan bergerak, ada sesuatu di kepalamu. Melihat Lin Yu berbalik, Ye Qingmei segera bangkit dan mengulurkan tangan untuk membantu Lin Yu menghilangkan sedikit rumput liar dari rambutnya. Dalam postur ini, Lin Yu harus menundukkan kepalanya, menghadap pemandangan tak berujung di dadanya. Jantung Lin Yu melonjak. Dari jarak sedekat itu, dia hampir bisa melihat pori-pori kecil di kulitnya dengan jelas. Dia bahkan bisa merasakan suhu tubuhnya yang hangat, mencium aroma tubuhnya yang samar, dan napasnya harus cepat berubah ke atas. Tuan He, ada apa denganmu? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Li Qianying sepertinya memperhatikan napas berat Lin Yu dan bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu. Oh, ini agak panas untuk dipakai. Lin Yu ragu-ragu, sedikit tidak jelas. Dasimu terlalu ketat. Li Qianying membungkuk dan dengan lembut merapikan dasinya, lalu berbaring dengan patuh dan meletakkan tubuh langsingnya di depan Lin Yu. Lin Yu menelan ludah, dengan cepat menenangkan diri, dan menenangkan diri untuk memberikan akupuntur untuk Li Qianying. Namun, mungkin dipengaruhi oleh suasana hatinya sebelumnya, Lin Yu selalu sedikit gugup saat menerapkan akupuntur, dan kemajuannya menjadi sedikit lambat. Li Qianjue, halo, Li Qianjue, apakah kamu di rumah? Pada saat ini, teriakan seorang pria tiba-tiba datang dari luar. Lin Yu menahan napas dan berkonsentrasi menerapkan akupuntur. Ketika dia mendengar kata-kata ini, tangannya tidak bisa menahan gemetar, dan titik akupuntur segera meleset. Ah! Li Qianying berteriak kesakitan. Maaf, saya lalai. Ekspresi Lin Yu berubah dan dia buru-buru mencabut jarumnya, hanya untuk melihat setetes darah merah cerah segera muncul di paha cantik Li Qianying. Qianying, apakah itu kamu? Pada saat ini, pria di luar sepertinya mendengar teriakan Li Qianying. Qianying, apakah kamu di dalam rumah? Sudah berlari dengan cepat. Pintunya sepertinya tidak terkunci. Li Qianying sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru berteriak kepada Lin Yu. Bab 393 akan lebih nyaman jika memiliki dokter swasta, halaman setengah. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru bangkit dan menutup pintu. Tapi sudah terlambat. Pria di luar sudah berjalan ke pintu, mengetuk pintu dengan lembut, dan bertanya, Qianying, apakah kamu di dalam rumah? Mengulurkan tangannya sebelum Li Qianying dapat berbicara. Dia membuka tutup pintu dan mendorongnya hingga terbuka untuk masuk. Dia merasa gatal dan jelas menantikan untuk menyaksikan Li Qianying berganti pakaian dan pemandangan indah lainnya. Meski tidak ada pemandangan seindah itu, tetap saja merupakan kepuasan tersendiri baginya bisa melihat sekilas kamar kerja yang indah itu. Tapi begitu dia mendorong pintu hingga terbuka sedikit, pintu itu tidak bisa didorong lagi, dan sosok hitam tiba-tiba memenuhi celah di pintu, dan wajah cerah tiba-tiba muncul di depannya. Pria itu terkejut dan gemetar. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah pria dengan wajah tampan, itu adalah Lin Yu. Pria itu tidak tinggi, hanya sekitar 1,65 meter, jadi dia harus sedikit menengadah saat melihat Lin Yu. Lin Yu menundukkan kepalanya dan melirik ke arahnya. Melihat bahwa dia tidak mengenalnya sama sekali, dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu begitu kasar, memasuki kamar orang lain tanpa izin? Petik 2. Pria itu tidak menjawab Lin Yu. Dia jelas sangat terkejut saat melihat Lin Yu,
dan berkata dengan kaget, "Mengapa kamu ada di rumah Qianying? Apa hubungannya denganmu?" Katanya, dia hanya melihat sedikit nafsu di mata pria itu, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik padanya. "Tuan He, siapa itu?" Pada saat ini, Li Qianying dengan cepat mengancingkan beranya, mengambil piyama dari samping tempat tidur dan melilitkannya ke tubuhnya. "Qianying, kamu." Wajah pria itu menjadi pucat saat dia melihat kaki telanjang Li Qianying dan pakaiannya yang acak-acakan. Selain itu, tangisan sebelumnya agak gerah. Pria itu sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya merobek kerah Lin Yu dan berkata dengan marah, "Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan pada Qianying?" Meskipun Lin Yu mengenakan setelan serius, pakaian Li Qianying sangat berantakan. Bahkan jika tidak ada hal penting yang terjadi, berdasarkan teriakan Li Qianying, dia dapat membayangkan bahwa tangan Lin Yu pasti tidak menganggur, dan dia pasti telah menyentuh tempat yang seharusnya tidak dia sentuh. Dia tiba-tiba menjadi marah. Jika bukan karena berada di keluarga Li, dia akan mengalahkan Lin Yu. "Sun Jing, apa yang telah kami lakukan bukan urusanmu." Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Li Qianying memimpin dan berteriak padanya dengan marah. Sun Jing membuka mulutnya karena terkejut, lalu berkata dengan ekspresi prihatin, "Qianying, aku membantumu. Apakah dia mengganggumu saat tidak ada orang di rumah? Apakah dia menggangguku atau tidak, itu tidak ada urusanmu, aku bersedia diintimidasi olehnya." Jejak rasa jijik melintas di wajah Li Qianying, dan dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa baginya untuk mengganggumu." Wajah Sun Jin menjadi dingin, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, dan pada saat yang sama, dia menarik kerah Lin Yu dengan keras. Meskipun dia tidak setinggi Lin Yu, dia jauh lebih kuat dari Lin Yu karena dia pernah bertugas sebagai tentara, jadi dia jelas ingin menggunakan kekuatan kasarnya untuk menakut-nakuti Lin Yu, jadi dia diam-diam meningkatkan kekuatan di tangannya. "Tolong lepaskan tanganmu," kata Lin Yu sambil mengerutkan kening. Nadanya jelas sedikit tidak senang. Jika dia tidak takut Sun Jing adalah tamu keluarga Li, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Bagaimanapun, Sun Jing ini bisa mendapatkan izin dari pengawal dan pengasuh untuk memasuki aula dalam secara langsung. Dia jelas merupakan kenalan keluarga Li, atau dia mendapat izin dari Li Qianjue. "Singkirkan kaki anjingmu." Sun Jing hendak berbicara ketika suara dingin tiba-tiba datang dari bawah. Mendengar suara tanpa emosi ini, Sun Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Dia berbalik dan melihat Bu Cheng perlahan masuk dari halaman belakang dan berjalan perlahan menuju tangga. "Sialan, siapa kamu? Kamu berani memarahiku?" Di depan Li Qianying, Sun Jing tentu saja tidak bisa kehilangan muka dan memarahi Bu Cheng dengan marah. "Saya menyarankan Anda untuk melakukan apa yang dia katakan, jika tidak, Anda mungkin akan mengalami beberapa kesulitan." Lin Yu menasihati Sun Jin dengan sangat serius. "Brengsek, kamu pikir aku takut padamu jika kamu membawa anjing, kan?" Sun Jingman menarik kerah baju Lin Yu dengan keras, jelas menyadari bahwa Bu Cheng adalah pengawal Lin Yu, dan berkata dengan galak, "Sialan, aku sudah sangat tua. Hanya aku yang bisa memukul orang lain, dan tak seorang pun berani menyentuhku. Percaya atau tidak, aku sudah menemukan seseorang untuk membunuh kalian berdua." Petik 2. Apa kalian punya privasi dokter di rumah? Saat ini, Bu Cheng perlahan menaiki tangga, dan tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang sangat aneh kepada Sun Jing. "Hah?" Sun Jing menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Apakah keluargaku memiliki dokter swasta atau tidak, itu bukan urusanmu. Bagaimana kamu, seekor anjing pengikut, berhak berbicara denganku?" Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Bu Cheng tiba-tiba mulai bergerak, dan terbang di depannya seperti angin kencang. Tangan kanannya meraih tangannya yang merobek kerah leher Lin Yu seperti kilat, dan kemudian lengan lainnya tiba-tiba tersangkut dan patah, dengan bunyi, klik, yang tajam, dan dalam sekejap mata, lengan Sun Jin tertekuk pada sudut yang sangat aneh. "Ah!" Sun Jing tiba-tiba menjerit melengking, seluruh wajahnya bengkak sewarna hati babi, dia menjerit dan berlutut di tanah sambil memegangi lengannya yang patah, urat biru muncul di dahinya, dan tubuhnya hancur, berdenyut kesakitan.
Akan lebih mudah bagi orang yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati jika memiliki dokter swasta di rumah. Bu Cheng kemudian dengan santai melanjutkan apa yang baru saja dia katakan. Li Qianying menjadi pucat karena ketakutan saat melihat pemandangan ini, dan menutup mulutnya dengan kedua tangan, jika tidak, dia harus berteriak. Setelah Bu Cheng mengatakan ini, dia tiba-tiba merobek kerah baju Sun Jin yang sedang berteriak, dan menyeretnya ke pintu masuk tangga, lalu dia mengguncangnya dengan keras, seolah-olah sedang melempar sekantong sampah, dan membuangnya itu pergi. Ekspresi Lin Yu tidak bisa membantu tetapi berubah, dan dia ingin membuka mulut untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat, jadi dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Sun Jin melolong seperti babi yang disembelih dan berguling ke bawah. Dia jatuh ke lantai marmer di ruang tamu. Kepalanya miring dan dia kehilangan nyawanya. Dia jelas pingsan karena kesakitan. Bu Cheng pantas mati, Tuan, saya terkejut. Bu Cheng berbalik dan menundukkan kepalanya ke arah Lin Yu, berkata dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat dia berjalan-jalan di halaman belakang, situasi barusan akan terjadi. Jiarong, maafkan aku terlambat. Saat ini, Li Qianjue tiba-tiba masuk dari pintu, melepas syal di lehernya, dan berkata kepada Lin Yu sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap karena dia melihat Sun Jing terbaring tak sadarkan diri di tanah. Siapa orang ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan bingung. Tampaknya dia tidak melihat penampilan Sun Jing dengan jelas berseru, Tuan Muda Sun. Begitu dia selesai berbicara, Li Qianjue buru-buru membungkuk untuk membantu Sun Jing dan berkata dengan mendesak, Tuan Sun, ada apa denganmu? Karena Li Qianjue tidak tahu kalau lengan Sun Jing patah. Ketika dia menyentuhnya seperti ini, Sun Jin menjerit kesakitan lagi, terbangun dari rasa sakit, terengah-engah setelah melihat Li Qianjue, mengertakkan gigi dan berkata, Li Qianjue, kamu tunggu, kamu ingin aku membantumu menyetujui tanah itu, menyetujui ibumu. Tuan Muda Sun, apa yang terjadi? Bab 393 akan lebih nyaman jika memiliki dokter swasta, halaman 2/2. Li Qianjue melirik lengan Sun Jing yang patah, keringat dingin menetes dari dahinya. Dia tidak bertanya siapa yang melukai Sun Jing, karena hanya ada beberapa orang di ruangan itu, yang sebagian besar berhubungan dengan Lin Yu. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan berteriak keluar, kemarilah. Tanda seru, siapkan mobil. Bawa Tuan Sun ke rumah sakit. Jadi Tuan Hei, saya baru saja mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Li Qianying buru-buru menjelaskan karena takut Li Qianjue akan marah pada Lin Yu. Saudara Li, laki-laki sayalah yang impulsif. Tanggung jawab ada di tangan saya. Maafkan saya. Melihat Li Qianjue terlihat sangat gugup, Lin Yu tahu bahwa Sun Jing pasti sangat penting bagi Li Qianjue, jadi dia tidak bisa, mau tidak mau menyalahkan dirinya sendiri, tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa Bu Cheng memiliki temperamen yang begitu panas dan kejam sehingga dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Awalnya, dia mengira Bu Cheng hanya akan memukul Sun Jin 2 kali untuk menakutinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memotong lengan dan kakinya ketika dia muncul. Saat dia berbicara, Lin Yu sudah berjalan ke bawah, berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan Sun Jin, ingin mengatur tulangnya, tapi Sun Jin begitu ketakutan hingga dia gemetar dan berkata dengan suara gemetar, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya seorang dokter, saya dapat membantu Anda memperbaiki tulang yang patah. Lin Yu buru-buru berkata, tidak, menjauhlah dariku, jauhi aku. Sun Jing menendang tanah dengan ngeri. Taktik kejam Bu Cheng barusan benar-benar membuatnya takut. Jiarong, lupakan saja, ayo bawa Tuan Muda Sun ke rumah sakit. Li Qianjue menghela nafas dan berkata tanpa daya, mengetahui bahwa keluarganya sedang dalam masalah besar sekarang. Kemudian pengawal itu mengemudikan mobilnya, masuk ke dalam rumah dan membantu Sun Jin berdiri. Li Qianjue, tunggu saja. Aku ingin kamu bersujud kepadaku satu persatu dan mengakui kesalahanmu. Sun Jing menyeringai kesakitan sebelum pergi, tapi dia masih mengancam Li Qianjue dengan dingin. Setelah dia pergi, Lin Yu datang dan meminta maaf lagi,
Saudara Li, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud melakukannya. Tuan, saya Bu Cheng yang melakukan ini. Saya Bu Cheng bertanggung jawab atas semuanya. Jika terjadi apapun, minta saja dia datang kepadaku. Bu Cheng menatap Li Qianjue dengan dingin saat dia berbicara, jelas dengan rasa permusuhan yang jelas. Kakak Bu, ini kakak Li, teman baikku. Lin Yu buru-buru memberitahunya, takut Bu Cheng tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan menyerang Li Qianjue jika dia tidak setuju. Mata Bu Cheng sedikit melembut. Jiarong, aku tidak menyalahkanmu, tapi jika kita mengalahkan Tuan Sun kali ini, hidup grup Li kita mungkin tidak akan mudah. Li Qianjue menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, merasa sangat tidak berdaya. Saudara Li, siapa orang ini? Ekspresi Lin Yu juga menjadi serius, mungkinkah dia putra seorang menteri? Orang yang bisa membuat dua keluarga bisnis besar di ibu kota begitu menakutkan juga mereka bukan apa-apa lebih dari orang-orang dari kalangan militer dan politik. Benar, Li Qianjue berkata dengan getir, proyek teknik medis kami membutuhkan lahan yang luas. Seperti yang Anda ketahui, tanah di ibu kota sekarang sangat mahal, dan tidak dapat diperoleh dengan uang. Saya telah mengelola banyak koneksi. Ini masalahnya belum jelas, dan Sun Dong, ayah Sun Jing, adalah penanggung jawab langsung proyek tanah. Sekarang kita telah mengalahkan Tuan Sun, masalah ini mungkin selesai. As dia berbicara, kata kami digunakan secara khusus. Jelas untuk menekankan bahwa dia ada di pihak Lin Yu, dan tidak ingin Lin Yu mengalami keterasingan. Bagaimanapun, Lin Yu jauh lebih penting baginya daripada Sun Jin. Namun, jika Sun Jin tersinggung kali ini, urusan persetujuan tanah mereka juga bisa dibatalkan. Pada saat itu, meskipun mereka memenangkan kuota untuk proyek teknik medis ini, tidak akan ada ruang untuk membangun pabrik. Oleh karena itu, mengalahkan Sun Jin sama dengan menghancurkan proyek mereka secara tidak langsung. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia mendengar ini, dan dia secara alami tahu taruhannya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan rasa bersalah, Saudara Li, aku benar-benar minta maaf padamu kali ini. Jika aku melakukannya dikenal lebih baik, aku tidak akan berbicara begitu tergesa-gesa. Tidak akan ada konflik antara aku dan Sun Jin. Sudah berakhir sekarang, tidak perlu mengatakan siapa yang bertanggung jawab. Itu saja, asal jangan lakukan proyek jelek ini. Li Qianjue menghela nafas berat. Untuk mengerjakan proyek ini, dia telah bekerja keras sepanjang hari, dan dia menjadi marah di mana-mana. Ini membuatnya menyerah sepenuhnya, yang merupakan semacam kelegaan. Kupikir itu masalah besar. Bukankah mudah untuk menyelesaikan masalah sepele seperti itu? Saat ini, Bu Cheng tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, tanpa ekspresi di wajahnya. Bab 394, Kakak tidak berguna. Aku tidak bisa melindungimu, halaman setengah. Hal-hal kecil, Li Qianjue mengerutkan kening, berbalik dan melirik ke arah Bu Cheng. Melihat ekspresinya yang tegang, dia bertanya-tanya, kapan Tuan He memiliki orang yang begitu sombong di sekitarnya? Jiarong, siapa saudara laki-laki ini? Li Qianjue berbalik dan bertanya pada Lin Yu dengan bingung. Oh, Kakak He, ini adalah saudara baik yang kutemui secara tidak sengaja. Lin Yu buru-buru berkata sambil tersenyum, Bu Cheng, Kakak Bu. Dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dan dia sangat pandai kungfu. Li Qianjue mengerutkan kening, melihat ke arah Bu Cheng, dia ternyata adalah seorang ahli bela diri. Tidak heran, dia berani tetapi tidak bijaksana. Saudara Bu, kamu baru saja mengatakan ini masalah sepele. Jadi, apakah kamu punya cara untuk menghadapi Tuan Muda Sun ini? Li Qianjue berkata sambil mengerutkan kening. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku yang bertanggung jawab atas tanah itu, kan? Bu Cheng bertanya. Ya, kalau kita menyinggung perasaannya, apalagi kita tidak bisa mendapatkan tanah di ibu kota, saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan tanah di seluruh negeri di masa depan. Perkembangan perusahaan pasti akan terjadi, dibatasi. Li Qianjue hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Perusahaan manapun, jika tidak ada lahan konstruksi untuk memperluas skala dan proyek, itu sama saja dengan dipenjara sampai mati.
Gampang saja. Saya bisa menelepon dan dia bisa mendapatkan persetujuan tanah dengan jujur. Bu Cheng berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Menelepon. Li Qianjue memandangnya dari atas ke bawah dan bertanya dengan ragu, siapa yang dapat kamu hubungi? Tahukah kamu bahwa Sun Dong adalah pemimpin tertinggi di negara ini? Telepon. Bagaimanapun, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Bu Cheng berkata dengan dingin, menatap Lin Yu tanpa sadar. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah bagi Lin Yu, jadi dia tentu saja ingin membantu Lin Yu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, berjalan keluar, menemukan sudut tersembunyi, dan memutar nomor telepon. Halo, Sekretariat Divisi Pertama Dewan Negara, siapa yang kamu cari? Sebuah suara manis terdengar dari ujung telepon. Halo, saya mencari Sekretaris Jenderal Lou. Bu Cheng berbisik, tolong beritahu dia, nama saya Bu Cheng. Jiarong, apa latar belakang orang ini? Keluar, dia memandang Lin Yu dan bertanya, bukankah dia hanya seorang praktisi seni bela diri? Mengapa dia berbicara begitu gila? Saudara Li, sejujurnya, saudara laki-laki saya ini memiliki banyak latar belakang. Sejak dia berkata dia bisa membantu, jika saya menemukan Anda, saya pasti akan membantu Anda. Lin Yu tersenyum, tetapi mengenai identitas spesifiknya, saya minta maaf, karena beberapa faktor, saya tidak dapat memberitahu Anda dengan jujur, mohon maafkan saya. Petik 2. Cuma bercanda, main-main dengan Dewa Perang Tiongkok. Bisakah seseorang yang pernah mengalaminya memiliki latar belakang yang kecil? Lin Yu sekarang ingat bahwa ketika dia pergi untuk merawat Siang Nantian tidak mengetahuinya sama sekali, tetapi Bu Cheng mengatakan pada saat itu bahwa itu diatur oleh pimpinan Dewan Negara sendiri. Bos Dewan Negara secara pribadi mengatur untuk merawat Siang Nantian. Perlakuan macam apa ini? Ini cukup untuk menunjukkan betapa Tiongkok menganggap penting generasi Dewa Perang ini. Negara tersebut telah merilis berita bahwa Siang Nantian telah meninggal, tampaknya untuk membingungkan beberapa kekuatan internasional dan mencegah mereka membalas dendam pada Siang Nantian saat dia berada di negara bagian ini. Meskipun Bu Cheng hanyalah murid Siang Nantian, dia adalah orang yang paling dekat dengan Siang Nantian. Dia mengurus semua urusan Siang Nantian, jadi wajar jika dia mengenal beberapa orang dekat dari tokoh penting. Dan hanya beberapa orang kepercayaan dekat dari tokoh besar ini saja sudah cukup untuk menakuti lelaki tua itu, Tuan Sun, setengah mati. Tuan He, teleponnya sudah selesai. Anda akan segera baik-baik saja. Bu Cheng masuk dan berkata kepada Lin Yu dengan jujur. Maaf, Kakak Bu. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Meskipun Bu Cheng secara nominal adalah pengawalnya, Lin Yu tetap sangat menghormatinya. Saudara Lao Bu, Li Qianjue juga mengangguk. Melihat hari masih pagi, dia meminta Lin Yu untuk duduk dan minum teh. Pada saat ini, ponsel Li Qianjue tiba-tiba berdering. Dia melihat ke ide penelepon di layar, ekspresinya berubah. Dia menatap Lin Yu, dan tidak bisa menahan senyum pahit, ayah Sun Jing, Sun Dong. Terima teleponnya, Saudara Li, seharusnya baik-baik saja. Lin Yu menyuruhnya untuk tidak khawatir. Jika Bu Cheng benar-benar menelepon, masalahnya akan terselesaikan. Li Qianjue mengangguk, meletakkan telepon di speakerphone, dan berkata sambil tersenyum, Hei, Paman Sun. Li Qianjue, apakah kamu memakan keberanian hati beruang dan isi perut macan tutul? Kamu lelah hidup. Tanpa diduga, Sun Dong di ujung telepon datang dan mengumpat dengan marah, sialan, kalian berani memukuli anakku, apakah sayap keluarga Li kalian kaku? Jangan lupa, lebih baik hakim daerah yang mengambil, bertanggung jawab atas, saya memegang sumber kehidupan perkembangan keluarga Li Anda. Mendengar ini, Lin Yu dan Li Qianjue jelas terkejut, dan mereka jelas sangat terkejut. Lin Yu mengulurkan tangan dan mengusap dahinya, merasa sedikit malu. Bu Cheng juga sedikit mengernyit, tampak sedikit bingung. Saat dia menelepon tadi, Sekretaris Jenderal Lou dengan jelas mengatakan bahwa dia akan segera menelepon Sun Dong. Li Qianjue mengangkat kepalanya dan menatap Bu Cheng dan tersenyum tak berdaya, jelas salah mengira Bu Cheng sebagai pengrajin kulit,
dan buru-buru meminta maaf kepada Sun Dong di ujung telepon. Paman Sun, maaf, masalah ini murni kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Apa kesalahpahaman? Sialan, aku tahu segalanya. Sun Dong berkata dengan marah, bukankah adikmu memiliki hubungan yang baik denganmu? Apakah kamu mengabaikan apa yang aku katakan? Biarkan saja adikmu menikahi putraku, maka semuanya akan mudah. Sekarang kamu telah mematahkan lengan anakku, jika kamu ingin menyelesaikan masalah, kamu harus menikahkan saudara perempuanmu dengan anakku tanpa ada ruang untuk negosiasi. Li Qianying mendengar ini, kata-katanya tiba-tiba menjadi mendesak, wajahnya tiba-tiba membiru dan putih, dan dia berkata dengan mendesak, saudaraku. Li Qianjue segera mengangkat tangannya untuk menyela, dan kemudian berkata kepada Sun Dong di ujung telepon dengan suara yang dalam, Paman Sun, aku minta maaf atas apa terjadi pada lengan Tuan Muda Sun, dan keluarga He kami bersedia melakukan yang terbaik untuk memberikan kompensasi. Tetapi mengenai saudara perempuan saya sudah memberitahu Anda bahwa saya bersedia memperkenalkan putra Anda kepada saudara perempuan saya, tetapi apakah dia bisa untuk menang kebaikan adikku, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Aku, Li Qianjue, bukanlah orang yang jujur, tapi aku juga bukan seorang pengecut tercela yang mengorbankan kebahagiaan adikku demi kepentinganku sendiri. Li Qianying mendengar ini, wajahnya melembut saat dia berbicara, dan dia menatap saudaranya dengan wajah bahagia. Lin Yu tersenyum, mengetahui bahwa Li Qianjue adalah seorang maniak yang menyayangi adiknya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya demi adiknya. Sial, kamu benar-benar memperlakukan keluarga Limu sebagai hal yang mudah, bukan? Kamu benar-benar berpikir bahwa dipromosikan menjadi keluarga besar berarti kamu merasa setara dengan 3 keluarga besar He, Chu, dan Sang. Omong kosong. Biar ku beritahu, keluarga Limu kamu hanya membantu pengusaha Bao, aku bisa membunuhmu kapan saja. Sun Dong di ujung telepon jelas kelelahan dan berkata dengan getir, ini adalah berkah yang luar biasa, demi keluarga Limu sehingga anakku bisa jatuh cinta pada adik perempuanmu yang berumur pendek. Kamu benar-benar bodoh. Ketika semua orang mendengar dia menyebut kata, hantu berumur pendek, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Lin Yu tanpa sadar memandang Li Qianying dengan prihatin. Li Qianying menggigit bibirnya, mengepalkan tinjunya, dan tampak pucat. Faktanya, beberapa keluarga besar dan kecil di ibu kota telah mendengar tentang kehidupan singkat Li Qianying. Inilah mengapa tidak banyak orang yang datang untuk melamar meskipun Li Qianying begitu cantik. Mereka adalah keluarga dengan status dan status, juga akan ada beberapa pantangan tentang hal ini. Bab 394, Kakak tidak berguna. Aku tidak bisa melindungimu, halaman 2/2. Ketika Li Qianjue mendengar ini, dia seperti seekor harimau yang janggutnya telah dicabut. Dia sangat marah, wajahnya memerah, dia melompat berdiri dan balas berteriak, persetan. Kamu adalah iblis berumur pendek. Kamu dan seluruh keluargamu mereka semua adalah hantu berumur pendek. Kamu, bajingan kecil, kamu berani memarahiku. Sun Dong di ujung telepon sedikit marah. Li Qianjue ini selalu menjadi bosnya Sun Su. Beraninya kamu berteriak padanya sekarang. Balik, justru sebaliknya. Sun Dong berteriak dengan marah ke telepon dengan mata merah, Li Qianjue, tunggu saja. Aku harus menghancurkan keluarga Limu. Aku pasti akan membiarkanmu dan 2 bajingan kecil yang melukai putraku datang dan bersujud kepadaku secara langsung untuk meminta maaf. Petik 2. Aku akan bersujud kepada ibumu. Li Qianjue berteriak di ujung telepon, tidak peduli penampilannya, aku tidak akan bersujud padamu bahkan jika kamu mati. Setelah itu, dia menutup telepon. Keren, keren. Li Qianjue langsung tertawa setelah menutup telepon, menoleh ke arah Li Qianying, dan berkata dengan gembira, Qianying, apakah menyenangkan memarahi lelaki tua ini? Menundukkan kepalanya, dengan ekspresi kesedihan yang tak terlukiskan, menggigit bibirnya rat-rat, gigi putihnya hampir seperti tertanam di bibir merah cerahnya. Hahaha, Li Qianjue masih tertawa, tapi suaranya tiba-tiba berhenti tertawa, matanya sudah berkaca-kaca, dan mata yang dia lihat ke arah Li Qianying penuh dengan sakit hati. Tenggorokannya bergerak, dan dia berkata dengan lembut, Qianying, kakak tidak ada gunanya, aku tidak bisa melindungimu.
Begitu dia selesai berbicara, air mata tiba-tiba jatuh tak terkendali dari matanya. Dia memalingkan muka dengan tergesa-gesa, tidak ingin orang lain melihat kedatangannya. Saudaraku, Li Qianying tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia melihat tingkah aneh kakaknya, dan berkata, itu bukan urusanmu. Li Qianjue menoleh dan melihat ke langit di luar, dengan air mata jatuh. Dia tidak ingat sudah berapa lama dia tidak menangis, tapi hari ini dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Bagaimana bisa itu bukan urusanmu sendiri? Sebagai seorang laki-laki, dia bahkan tidak bisa melindungi saudara perempuannya sendiri, dan membiarkan saudara perempuannya menanggung penghinaan seperti itu. Bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk berdiri di dunia? Saudaraku He, jangan khawatir. Saya, He Jiarong, menjamin Anda bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Nona Li. Lin Yu juga sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan Sun Dong tadi, tapi karena panggilan Bu Cheng sudah tidak berpengaruh, maka dia tidak ada cara lain selain menghibur Li Qianjue dengan kata-kata. Terima kasih, Tuan He. Li Qianjue menyeka air matanya, kembali ke Lin Yu, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sial, kamu bajingan kecil bodoh sedang mencari kematian. Lihat apakah aku tidak bermain denganmu sampai mati. Setelah menutup telepon, Sun Dong masih menghentakkan kakinya dengan marah dan berjalan mondar-mandir di bangsal. Jangan berharap anak ini, Li Qianjue, berani mengatakan apapun kepadamu. Kalau begitu kamu harus segera melakukan sesuatu. Istrinya melemparkan dirinya ke atas putranya dan menangis serta berteriak kepadanya, betapa kerasnya kamu membual pada dirimu sendiri sepanjang hari, tetapi pada akhirnya kamu bahkan tidak bisa melindungi putramu sendiri. Dia melihat lengannya dipukuli di ranjang rumah sakit. Putranya, yang mengenakan gips dan hidung serta wajahnya memar karena terjatuh, terus menyeka air matanya. Sial, tidak perlu waktu beberapa menit untuk menghajar mereka sampai mati. Aku akan menelepon sekarang dan mencari seseorang untuk menyegel perusahaan mereka. Mereka harus berlutut dan memohon padaku. Panggil dengan marah. Tapi saat ini, ponselnya berdering lebih dulu, dan itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Sun Dong, ada apa denganmu? Kenapa teleponmu tidak bisa tersambung? Begitu aku mengangkat telepon, sebuah suara berat terdengar dari ujung telepon yang lain, dan nadanya jelas tidak senang. Siapa kamu? Sun Dong berteriak dengan marah. Sial, beraninya ada orang yang marah padanya sekarang. Saya, Sekretaris Jenderal Sekretariat Komite Negara, Lou Banghua. Suara berat di ujung telepon tiba-tiba menjadi sangat dingin. Bab 395 sulit untuk melarikan diri meskipun Anda memiliki sayap. Lou apa? Sun Dong tidak bereaksi. Pada awalnya, tapi kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, Lou, Sekretaris Jenderal Lou. Dan dia hampir terjatuh ke tanah. Sepertinya kamu masih mengingatku. Lou Banghua mencibir dan berkata dengan suara yang dalam. Sekretaris Jenderal Lou, saya pantas mati. Saya pantas mati. Sun Dong berkata dengan suara gemetar, saya tidak tahu itu panggilan Anda. Jangan acuh tak acuh terhadap saya. Saya dulu, baru saja marah, jadi aku berbicara sedikit tergesa-gesa. Sialan, aku akan meminta maaf kepadamu secara langsung lain kali. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Lou Banghua tidak terlalu peduli padanya dan berkata, aku tahu, kamu lengan putranya patah, wajar jika suasana hatimu sedang buruk, bagaimana kondisinya sekarang? Petik 2. Mata Sun Dong berbinar dan dia berkata dengan heran, Sekretaris Jenderal Lou, kamu sudah tahu tentang ini. Terima kasih sudah kepedulianmu terhadap Kuansi. Terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Lou, ini bukan masalah besar. Ini bukan masalah besar, jadi lupakan saja. Lou Banghua berkata dengan sungguh-sungguh. Lupakan, lupakan. Sun Dong tiba-tiba membuka mulutnya, tapi dia tidak menyangka Lou Banghua akan menunggunya di sini. Saya mengerti, masalah ini adalah kesalahpahaman. Lou Banghua berkata, putramulah yang mengambil tindakan lebih dulu, jadi bawahan lamaku yang melakukannya. Terkejut, ya, dia telah melindungi keselamatan saya sebelumnya dan banyak membantu saya. Kemudian, karena kebutuhan pekerjaan,
saya mengirim dia untuk melindungi Tuan He saat ini. Untuk melindungi siang nantian, Lou Banghua harus melampiaskan amarahnya. Lai berbohong bahwa Bu Cheng telah melindunginya sebelumnya. Adapun perlindungan Bu Cheng terhadap Lin Yu sekarang, Bu Cheng baru saja menceritakan semuanya padanya. Tuan He, Anda sebenarnya meminta orang-orang dekat Anda untuk melindungi Tuan He ini. Sun Dong mau tidak mau membuka mulutnya karena terkejut. Kalau begitu, Tuan He ini pasti memiliki identitas yang tidak biasa, bukan? Benar, Lou Banghua mengetahui bahwa kontribusi Lin Yu terhadap pengobatan Tiongkok memang merupakan sosok yang unik di bidang pengobatan Tiongkok. Dia mengangguk. Tapi Sun Dong benar-benar salah memahami maksudnya, mengira Lin Yu adalah kader tingkat tinggi yang sama dengan Lou Banghua, atau bahwa ayah dan leluhur Lin Yu lebih tinggi dari Lou Banghua. Jelas yang terakhir lebih mungkin terjadi. Jika tidak, bagaimana anak buah Lou Banghua bisa melindungi Tuan He? Terlebih lagi, Lou Banghua secara pribadi memanggilnya untuk memohon belas kasihan. Lebih penting lagi, Tuan He ini juga bernama He. Di mana ibu kotanya? Jantung Sun Dong berdetak kencang dan wajahnya menjadi pucat. Tuan He ini pasti dari keluarga He. Dia bisa mengabaikan keluarga Li dan keluarga Wan, tapi keluarga besar militer dan politik seperti keluarga He hanyalah raksasa baginya. Diam-diam menunda trik untuk menjatuhkannya seperti bermain-main. Memikirkan hal ini, dia merasa takut. Dia berbalik dan mencungkil putranya yang tidak memuaskan dengan tatapan galak. Saya tahu, saya tahu. Suara Sun Dong bergetar dan dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, saya tahu anak saya yang menabrak Tuan He. Saya akan menelepon Tuan He untuk meminta maaf sekarang juga. Tidak perlu meminta maaf. Oke, tapi jangan teruskan masalah ini. Lou Banghua tampak sedikit terkejut. Dia tidak tahu bagaimana seorang menteri di Sun Dong Tang bisa begitu panik. Lagi pula, dia tidak mengatakannya, sesuatu yang terlalu ekstrim. Minta maaf, aku harus minta maaf. Jangan khawatir, aku pasti akan menanganinya. Kata Sun Dong buru-buru. Terserah kamu, kata Lou Banghua dan menutup telepon. Setelah Sun Dong menutup telepon, jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia tahu bahwa dia mendapat masalah besar kali ini, dan dia merasa panik. Alasan utamanya adalah dia mengetahui hal itu dari putranya ini Tuan He adalah Li Qianying. Dan dia baru saja berani memarahi Li Qianying seperti itu. Dia sangat lelah hidup. Akan lebih baik jika kamu memanggil dan menangkap mereka semua. Teriak istrinya lagi dari belakang. Tutup mulutmu. Sun Dong tiba berbalik, menunjuk ke arah putranya dan mengumpat dengan marah. Jika aku melakukan kesalahan kali ini, aku akan membunuh pengkhianat ini. Berjalan-jalan di koridor beberapa kali, dia menghubungi nomor telepon Li Qianjue. Dia tahu bahwa jika dia ingin Tuan He memaafkannya sekarang, dia hanya bisa melalui Tuan He, pamannya. Itu telepon orang tua itu lagi. Li Qianjue sangat marah saat melihat itu adalah telepon Sun Dong, langsung menutup telepon. Tapi tak lama kemudian Sun Dong menelepon lagi. Saudara Li, ambillah dan mari kita lihat apa yang dia katakan. Lin Yu berkata dengan wajah serius, aku akan memberitahunya nanti bahwa akulah yang menyebabkan masalah ini, dan aku, He Jiarong, tentu saja akan menjadi penyebab masalah ini, bertanggung jawab sampai akhir. Tuan He, saya tidak menyalahkan Anda untuk ini. Li Qianying segera duduk di sebelah Lin Yu dan dengan lembut meraih lengannya. Li Qianjue menghela nafas, lalu menjawab telepon, menekan speaker ponsel, dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu sudah selesai? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membalas sesuka hati, tetapi keluarga Liku tidak akan pernah cemberut. Haha, Tuan Li masih marah. Saya tahu saya salah. Saya berbicara terlalu tergesa-gesa sekarang. Mulut saya sangat buruk. Terkadang saya tidak bisa menahan diri. Mohon maafkan saya kali ini ada di ujung telepon. Dia mengatakannya untuk menyenangkan. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar kata-katanya, dan mereka jelas sangat terkejut. Apa katamu? Li Qianjue mengira dia salah dengar. Apa itu? Aku sadar kalau aku salah, Qianjue. Aku sudah minta maaf padamu dan Qianying. Jangan terlalu berpengetahuan seperti pamanku. Kalau dipikir-pikir lagi,
menurutku apa yang kamu katakan itu benar. Anakku bukan siapa-siapa. Dia hanya seekor katak. Karakter moralnya tidak layak untuk seseorang yang abadi seperti Nona Li, dan hanya Tuan He yang layak untuk itu. Kata Sun Dong sambil tersenyum. Li Qianying sedikit terkejut ketika dia mendengar bahwa dia benar-benar meminta maaf. Dia membuka mulutnya. Setelah mendengar kata-kata terakhirnya, kebencian di hatinya tiba-tiba menghilang. Dia mengerutkan bibirnya dan memerah penuh dengan kegembiraan. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dengan ekspresi aneh. Apa yang dibicarakan Sun Dong ini? Paman Sun, apakah kamu sengaja mengejek saudara-saudara kita, atau kamu mengatakan yang sebenarnya? Li Qianjue merasa sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah Sun Dong tulus, kenapa dia tiba-tiba apakah Anda yakin dengan panggilan telepon itu? Saya mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja saya mengatakan yang sebenarnya. Sun Dong berkata sambil tersenyum, Qianjue, saya akan menangani hibah tanah untuk kelompok Anda sekarang. Jika Anda membutuhkannya di masa depan, beritahu aku saja. Li Qianjue sangat terkejut dan menatap Bu Cheng, bertanya-tanya, apakah Bu Cheng ini benar-benar memiliki energi yang begitu besar? Qianjue, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu masih belum memaafkan pamanmu? Sun Dong berkeringat dingin saat dia berbicara. Yah, karena Paman Sun berkata demikian, aku tidak bisa menahannya, tapi kuharap Paman Sun bisa memberi kita rasa hormat yang paling mendasar di masa depan. Li Qianjue tahu bahwa lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengakhiri mereka, dan dia bukannya tidak masuk akal atau tidak mau memaafkan. Tentu saja, Tuan Li benar-benar berpikiran luas. Sun Dong berkata sambil tersenyum, kalau begitu mohon maaf kepada Tuan He untuk saya dan yakinkan dia. Putra saya tidak akan pernah melecehkan Nona Li lagi di masa depan. Kalau tidak, dia akan melakukannya. Bahkan jika anakku dipukuli sampai mati, aku tidak akan mengeluh. Sun Dong meyakinkan, karena dia takut Lin Yu akan marah padanya, jadi dia tidak berani berbicara langsung dengan Lin Yu. Minta maaf pada Tuan He. Li Qianjuo menatap Lin Yu dengan curiga. Lin Yu sendiri merasa ragu, dia menoleh dan melirik ke arah Bu Cheng. Mungkinkah Bu Cheng menyebutkannya juga? Tapi ini salah. Ada hubungan yang bersih antara aku dan Li Qianying. Baiklah, kalau begitu saya ingin Anda meminta Tuan Muda Anda untuk memberitahu dia bagaimana harus bersikap di masa depan. Li Qianjue tidak menjelaskan, dia hanya menjawab kesalahan itu dengan senyuman, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit pun penyesalan di dalam hatinya. Jika saudara perempuannya benar-benar ada hubungannya dengan Tuan He, alangkah indahnya. Dengan permintaan maaf Sun Dong, masalah ini telah berakhir. Setelah menutup telepon, Li Qianjue berdiri, berjabat tangan dengan Bu Cheng di sebelah Lin Yu, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Bu, terima kasih banyak kali ini. Saya di sini untuk Tuan He. Berkata dengan dingin. Li Qianjue sedikit malu, lalu menoleh ke arah Lin Yu, dan kekagumannya pada Lin Yu menjadi lebih dalam. Orang-orang dengan kemampuan dan koneksi seperti Bu Cheng bersedia untuk tinggal bersama Lin Yu, yang menunjukkan kemampuan Lin Yu. Sekarang tanahnya sudah disetujui, kita bisa menghadiri makan malam hari ini lagi. Li Qianjue berkata dengan semangat sambil tersenyum. Saudara Li, saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan makan malam hari ini. Coba pikirkan, keluarga Wan dan keluarga Anda tidak berselisih satu sama lain, bagaimana mereka bisa mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan Anda? Jiarong, kamu tidak memahami ini. Hal seperti ini normal dalam dunia bisnis. Banyak musuh yang dapat mengesampingkan dendam mereka untuk sementara dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Li Qianjue menyipitkan mata dan tersenyum, tentu saja, masuk masa depan, kami akan berkembang ayolah, siapa yang bisa melahap siapa bergantung pada metode mereka sendiri. Apakah benar-benar perlu pergi makan malam ini? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kamu memberitahu kami setelah mereka berdua sudah mendiskusikannya? Rong, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan tahu apa yang mereka bicarakan, dan kamu tidak akan bisa menawar. Li Qianjue berkata dengan tergesa-gesa Yu berselisih dengan keluarga Wan. Jika bukan karena dia tidak memahami masalah medis,
dan dia tidak akan meminta Lin Yu untuk pergi bersamanya. Karena kamu bersikeras untuk pergi, maka aku akan menemanimu. Saat ini, di luar sedang turun hujan ringan, dan dunia yang redup segera diselimuti oleh tirai hujan yang kabur. Di ruang kerja Chu Xilian berdiri di depan jendela memandangi pemandangan hujan di luar, memegang secangkir teh panas di tangannya dan dengan lembut menggenggam jari-jarinya di kaca. Ayah, kamu meneleponku. Chu Yunxi tiba-tiba masuk dari luar. Apakah kalian semua siap? Chu Xilian berbalik dan menatap putranya. Keluarga Zhang mengatakan semuanya sudah siap. Chu Yunxi mengangguk, matanya tiba-tiba menjadi suram. Selama Li Qianjue dan He Jiarong tiba, tidak akan ada jalan kembali. Banyak hal. Ini cukup dapat diandalkan. Saya mendengar bahwa anak ini telah mempelajari banyak keterampilan di luar selama bertahun-tahun. Chu Xilian mengangguk, dan kemudian mengingatkan, ngomong-ngomong, ingat, keluarga Chu kami tidak memiliki pengetahuan tentang masalah ini datang ke sini hanya untuk berdiskusi bisnis. Dimengerti. Chu Yunxi mengangguk penuh semangat. Sepertinya anak ini tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Chu Xilian menyipitkan matanya dan menatap langit yang dipenuhi petir di luar. Ayah, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Suara gugup Chu Yunwei tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Mengapa kamu tidak bisa melarikan diri dengan sayap? Siapa yang kamu bicarakan?